selamat pagi. Ya, hari ini kita mau memulai devosi kita ya. Namun sebelumnya Ibu Yusin mau tanya kabarnya dulu nih. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Wah, luar biasa. Ibu Yusin berharap anak-anak tetap sehat ya, tetap semangat ya, walaupun kita masih di rumah ya, kita masih melakukan segala aktivitas kita di rumah, tapi kita mau tetap senantiasa bersyukur ya, tetap semangat, tetap sukacita ya di tengah masa pandemi ini ya. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 4 September 2020 ya, kita akan memulai devosi kita. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya, kita mau mengucap syukur dan juga kita minta kekuatan dari Tuhan ya, minta hikmat supaya kita boleh memahami ya dan mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami sangat bersuka cita karena pagi hari ini kami mau memulai lagi devosi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kegiatan kami, ibadah ini Tuhan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau menyanyi lagu pujian dulu ya. Oke, sekarang Ibu Yusin akan putarkan lagunya. Judulnya Tuhan Yesus Baik ya. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama sambil bertepuk tangan atau sambil bergoyang-goyang juga bisa ya. Oke, mari kita nyanyikan lagu ini. Kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Oke anak-anak, jadi perenungan kita pada hari ini ya, pada pagi hari ini berjudul memakai talenta yang Tuhan beri ya. Tuhan yang memberikan kita talenta ya. Oke. Nah, anak-anak tahu tidak benderanya Indonesia itu warnanya apa yuk? Ya, warna merah dan warna putih ya. Kira-kira anak-anak tahu tidak siapa yang membuat ya atau menjahit bendera negara kita? Ya, anak-anak pasti belum pernah dengar ya.
Ya, jadi yang membuat ya atau yang menjahit bendera merah putih itu namanya Ibu Fatmawati ya. Itu namanya Ibu Fatmawati. Ya, jadi luar biasa ya, Ibu Fatmawati bisa menjahit ya bendera merah putih lagi. Ya, Ibu Fatmawati punya talenta ya, punya kelebihan ya dalam menjahit ya. Dia yang menjahit pertama kali menjahit bendera merah putih ya. Nah, anak-anak, kalau di dalam Alkitab, anak-anak tahu tidak siapa yang bisa menjahit seperti Ibu Fatmawati? Ya, jadi ada namanya Ibu Dorcas ya. Jadi Ibu Dorcas ini dia juga bisa menjahit ya. Wah, dia menggunakan talentanya ya, keahliannya untuk menjahit apa? Menjahit baju ya, semua baju dan pakaian. Nah, anak-anak, coba kita buka ya, lebih jelasnya kita buka di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43 ya. Kisah Para Rasul itu ada di mana ya? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, Perjanjian Baru. Kita buka Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Ibu Yusin akan bacakan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas ya. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangisi mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit ya. Jadi itu yang menjadi perenungan kita itu di ayat 39 ya. Nah, anak-anak, seperti di cerita ini ya tentang Ibu Dorcas, dia punya kelebihan ya, dia punya keahlian dalam menjahit ya pakaian. Dan dia juga banyak membantu dan juga memberi sedekah kepada orang-orang ya. Nah, anak-anak, ini sama ceritanya dengan Ibu Fatmawati ya. Ibu Fatmawati juga punya keahlian dalam menjahit ya. Dia yang menjahit apa tadi? Ya, bendera merah putih ya. Dia yang pertama kali menjahit bendera merah putih. Nah, Ibu Dorcas juga memiliki talenta menjahit ya. Ibu Dorcas memakai talentanya ya, memakai keahlian yang sudah Tuhan kasih, yaitu menjahit untuk berbuat baik ya. Ibu Dorcas suka menjahit pakaian dan memberikan pakaian yang ia jahit itu untuk diberikan kepada orang lain. Wah, baik sekali ya. Nah, anak-anak juga pasti punya talenta ya, talenta yang Tuhan kasih ya. Nah, pertanyaannya, talenta apa ya yang Tuhan kasih kepada anak-anak? Talenta apa? Misalnya menyanyi ya, apakah kamu bisa bernyanyi,
Apakah anak-anak bisa menggambar, bermain musik, atau mungkin punya talenta yang lain ya. Nah, misalnya nih Ibu Yustin, misalnya kalau Ibu Yustin itu, Ibu Yustin bisa bernyanyi ya, Ibu Yustin juga bisa bermain musik ya, tapi belum terlalu lancar ya, tapi kalau suatu saat dilatih-latih pasti bisa ya. Nah, anak-anak marilah kita menggunakan talenta kita ya, talenta yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Alangkah baiknya ya, marilah kita menggunakan talenta itu untuk menyenangkan orang lain dan untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, biasanya kalau kita sudah punya talenta ya, misalnya kita punya talenta bermain musik ya, atau mungkin menggambar atau bernyanyi ya, kita merasa aduh tidak bisa tampil, atau mungkin tidak bisa di gereja ya, tampil di gereja menari atau mungkin yang lain ya. Tapi sebenarnya kita bisa mengembangkan talenta kita dengan cara kita latihan. Jadi talenta yang sudah Tuhan kasih kita tidak biarkan begitu saja ya, tetapi kita latihan terus ya. Anak-anak tahu kalau misalnya penyanyi di luar sana ya, atau mungkin orang yang bisa pintar menggambar ya, melukis ya, mereka tidak langsung jadi ya, tidak bisa langsung bagus ya, tapi ada juga yang seperti itu ya. Tapi biasanya itu butuh proses ya, butuh latihan ya, jadi tidak semua langsung jadi ya. Ibu Fatmawati, Ibu Dorcas juga pasti belajar menjahit ya, makanya dia semakin talentanya semakin berkembang dan semakin baik, dan bahkan bisa dia gunakan untuk berbuat baik ya, bisa dia gunakan untuk berbagi kepada orang lain. Nah, anak-anak itulah yang bisa kita lakukan ya sebagai tanda kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita talenta ya. Jadi kita gunakan talenta kita kembangkan ya, kita latihan supaya talenta yang sudah Tuhan kasih boleh kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan juga terlebih kepada Tuhan ya. Oke anak-anak, tadi perenungan kita itu tentang apa? Ya, tentang kita menggunakan talenta untuk menyenangkan hati Tuhan ya, untuk menyenangkan sesama dan Tuhan. Oke, anak, kita tutup dalam doa. Ibu Yustin akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan kami boleh tetap pegang dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan terima kasih kami sudah diberikan talenta masing-masing Tuhan. Engkau baik, begitu baik kepada kami, dan biarlah kami boleh menggunakan talenta kami untuk memuji Engkau dan juga untuk berbuat baik juga Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, demikianlah devosi kita pada pagi hari ini. Anak-anak boleh melanjutkan kegiatan belajarnya ya. Oke, God bless you semuanya. Bye-bye.